That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Hai, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipenuhi berkah keberlimpahan oleh Tuhan. Untuk teman-teman, karena saat ini musim hujan mulai datang ya. Jadi saya ingatkan, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak biar nggak gampang sakit. Jangan lupa konsumsi vitamin C. Dan kali ini saya senang sekali Uci bisa menyapa kembali di Dialog Hati. Akhir tahun ini menjadi awalan podcast pertama saya, yang tentunya di tahun depan nanti bakalan banyak banget konten-konten menarik yang akan saya hadirkan. Salah satunya adalah mengenai inner child dan bagaimana saya survive serta sembuh dari inner child yang terluka. Bagaimana dengan kalian? Apakah sudah menyadari adanya inner child yang terluka? Atau malah belum menyadari sama sekali karena nggak tahu gimana sih caranya kita tahu bahwa kita mengalami inner child terluka? Nah, jika belum, ini saatnya kalian pahami apa itu inner child dan bagaimana cara mengetahui inner childmu terluka. Inner child itu apaan sih, Kak? Nah, pertanyaan ini tuh sering banget datang pada saya. Pertanyaan itu jujur menggelitik hati saya untuk menjawab. Meskipun di luar sana sudah banyak podcast-podcast yang membahasnya, namun masih ada aja nih teman-teman yang salah paham perihal inner child. Mereka masih beranggapan bahwa inner child itu adalah sisi anak kecil ketika kita yang dewasa ini bisa bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak dan pengennya dimanja terus-terusan. Nah, itu sepertinya sah-sah saja, padahal tidak seperti itu juga. Yuk kita pahami apa sih inner child itu. Inner child dapat diartikan sebagai sosok anak kecil yang ada di dalam diri kita, di mana sosok anak dari seseorang yang masih melekat meski sudah dewasa. Anak kecil itu tidak pernah pergi meninggalkan kita. Dia akan menetap dan menemani kita hingga kita tutup usia. Dan sisi anak kecil ini yang membentuk diri kita pada saat kita dewasa. Mungkin ketika kita inner child-nya baik-baik saja, kehidupan kita juga akan berjalan baik-baik saja. Ketika inner child yang terluka seringkali terdorong dari alam bawah sadar yang biasanya sulit untuk kita membuat keputusan maupun merespon segala sesuatu pada masalah-masalah yang ada. Lalu, di mana sih inner child itu bisa terbentuk? Nah, inner child biasanya terbentuk karena adanya pengalaman saat anak-anak di usia 0-7 tahun dan secara tidak sadar masih terbawa hingga kita dewasa, karena kita tidak menyadari dan kita menganggap semua itu normal. Buat teman-teman yang belum tahu apa ciri-ciri yang perlu diperhatikan nih adanya inner child kita yang terluka, nah ini aku berikan sedikit gambaran untuk teman-teman mengetahui apa inner childku terluka nggak sih. Nah, salah satunya ada merasa ada yang salah pada diri sendiri, takut keluar dari zona nyaman, merasa tidak memiliki harga diri atau harga diri rendah, kemudian menjadi orang yang people pleaser atau nggak enakan sama teman, selalu berusaha menyenangkan semua orang dan merasa bahwa kebahagiaan orang lain tuh menjadi tanggung jawab. Terkadang kita juga merasa senang jika bermasalah dengan orang lain, kemudian susah move on dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin udah terlanjur sayang, udah terlanjur sering berbarengan, akhirnya susah untuk move on meskipun sudah disakiti berulang kali. Kemudian sering kali merasa cemas jika dihadapkan dengan sesuatu yang baru, misalnya
ketika kita diberikan sesuatu yang baru gitu, kita merasa, wah aku harus gimana nih, aku nggak bisa nih ya, udah panik duluan nih, padahal belum mencoba. Rasa bersalah jika memberikan batasan diri kepada orang lain, selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan, perfeksionis, serta kesulitan memulai atau menyelesaikan tugas, bisa jadi kurang fokus. Kemudian yang ada juga selalu mengkritik dan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Jadi menganggap semua hal yang terjadi di kehidupannya tuh karena kesalahan diri sendiri. Padahal inner child yang terluka mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, setiap kendala yang kita alami dalam hidup kita saat ini berawal dari adanya inner child yang terluka. Mulai dari sisi finansial, keluarga, sosial, dan juga masalah asmara. Apakah sekarang teman-teman sudah paham dan tahu apakah inner childmu terluka? Kalau kamu tahu inner childmu terluka dan kalian ingin mencoba mengusahakan diri agar sembuh dari lukanya, silahkan akses artikel di blog saya. Saya akan menyertakan tautan di kolom deskripsi ya teman-teman. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas dirimu jika bukan dirimu sendiri? Yuk sembuh yuk. Sampai bertemu di episode Dialog Hati bersama Uci di podcast selanjutnya. Bye.